Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian suluk online di seantero dunia yang saya hormati, juga semoga Allah rahmati. Insya Allah hari ini kita membahas tentang mengapa hati bisa membatu. Hati yang membatu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai hati yang tidak bisa menjalankan fungsinya, yaitu untuk berzikir. Padahal zikir itu kunci penting. Di dalam ayat lain dikatakan hanya dengan zikir tatmainul qulub, hati menjadi tenang. Artinya kita membahas juga tentang apa yang menghalangi kebahagiaan dan ketenangan hati kita dengan panduan dari Al-Quran. Kita lihat ayat pertama di surat ke-39, surat Az-Zumar ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada kata-kata kunci yang akan kita garis bawahi saat ini. Saya bacakan terjemahannya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah, terjemahannya dibukakan hati ya, tapi di situ kata kuncinya di sini adalah sodr. Jadi afaman syarahallahu sodrahu lil Islam. Kemudian dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Apakah sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk zikrillah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Fungsi hati adalah untuk zikrullah, untuk menerima petunjuk Allah setiap hari, padahal kita minta itu dalam sholat. Ihdinas syiratal mustaqim, huda yang diminta, petunjuk. Tapi kalau hati kita tidak mampu untuk menangkap, membaca, memahami petunjuk itu, maka walaupun setiap saat Allah Ta'ala menurunkan petunjuk, kita selalu berada dalam kesesatan. Artinya sesat, pilihan kita, visi kita, kemudi jalannya kehidupan kita tidak terbimbing dalam jalan Allah Ta'ala. Dan kita constantly membuat keputusan-keputusan salah. Kemudian kalaupun kita tampaknya sukses, hati tak bisa dibohongi, ada hampa di situ. Dia tidak meraih sebuah kebahagiaan yang hakiki. Banyak manusia berlomba-lomba meraih oase kebahagiaan. Dia pikir kalau karirnya sudah paling top, dia akan bahagia. Begitu dia sampai di sana, dia menemukan suatu kegersangan hati, banyak yang dia korbankan sementara usia sudah tidak muda lagi. Dia pikir jika dia di puncak ketenaran, dia akan bahagia. Tapi kita juga bisa lihat betapa orang yang tenar malah merasa kesepian, ironinya. Dan tidak jarang yang tenggelam dalam drugs ya, obat-obatan, alkohol, pergaulan bebas dan lain sebagainya untuk numb their pain gitu. Karena mereka merasakan ada rasa sakit, ada kosong di dalam hatinya, dan mereka coba untuk mengisi dengan sesuatu hal yang bersifat pleasure. Padahal kita tahu pleasure is not the same with happiness. Kesenangan sementara yang bersifat syahwati tidak sama dengan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian orang in pursuit of happiness, dalam mengejar sebuah makna kebahagiaan, banyak terantuk-antuk di dalam oase-oase palsu. Padahal kaidahnya di dalam Al-Quran, kebahagiaan itu tidak jauh dicarinya. Kebahagiaan itu tidak mensyaratkan sesuatu hal yang di luar jangkauan kita. Kebahagiaan itu tidak mensyaratkan sesuatu hal yang belum kita dapat. Tidak mensyaratkan juga situasi tertentu. Kunci di sini adalah qalb. Dan di dalam surat 39 ayat 22, sebelum masuk ke qalb, ada pintu yang harus dibuka yang dinamakan dengan sadr. Jadi ada proses harus melalui sodrahu lil Islam. Sadrnya dilapangkan untuk menerima nur Islam. Apa perbedaan sadr dan qalb kalau begitu? Di dalam skema sederhana ini, kita coba melihat ya, disebut dengan hati membatu adalah, ini kalau lingkaran biru ini disebut dengan qalb,
Ini skema ini saya dapatkan dari mursyid saya ketika mengajarkan tentang struktur insan dalam surat An-Nur ayat 35 ayat cahaya. Jadi mishkat dalam surat An-Nur itu ya, nanti ada zujajah. Nah, zujajah ini bola kaca disebut dengan qalb. Qalb dengan sodar itu berseberangan, satu jadi sebelahan gitu ya. Sodar adalah ruang yang ada rongga di sini nih. Ruang kosong di antara qalb dan jasad. Jadi sodar bersentuhan dengan indera-indera jasad. Oleh karenanya gambaran mishkat ini berkaitan dengan ada satu lubang yang menghadapkan mukanya ke alam dunia. Maka five senses, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semua akan memberikan informasi, mempengaruhi ke sodar kita dan akan mewarnai sodar kita gitu. Makanya diantaranya kalau nanti saum ada senses yang ditutup di sini, fungsinya adalah untuk membantu membersihkan sodar. Karena sodar itu, hati yang lapang adalah betul-betul lapang, tidak boleh ada isi kerikil-kerikil, dendam, amarah, kesel, ngedumel gitu ya. Itu akan berupa kerikil-kerikil, nanti lama-kelamaan akan bertumpuk dan mengerak sehingga menyelubungi hati, dan disinilah asal-muasalnya kenapa hati bisa membatu. Dan yang ngeri lagi, dalam suluk itu kita harus belajar hingga mengasah aspek rasa. Jadi yang dinamakan dosa, definisi dosa adalah segala sesuatu yang tidak Allah sukai, segala sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Cuma dosa itu tidak hanya sesuatu yang mewujud yang dia bisa lakukan. Kalau dosa yang jelas mewujud adalah membunuh, misalkan berzina, mencuri dan lain sebagainya, itu sudah memproyeksi dengan menggunakan seluruh kendaraan jasadnya dia melakukan dosa. Dalam suluk ada 4 tingkatan, yaitu rasa, karsa, cipta, dan karya. Kalau seseorang sudah memperbuat dosa yang sudah sampai tindakan fisik sampai orang lain lihat, itu sudah terhukum dengan aspek syariat. Sehingga syariat itu menghukumi aspek-aspek kalau orang mencuri, orang menzolimi orang lain, ya kan, orang berzina, itu dikena oleh aspek syariat. Tapi nah ini yang bahaya, ini hanya puncak dari gunung es tentang penyakit hati yang ada di dalamnya sebenarnya. Jadi bisa saja orang terlihat soleh, sehari-hari tidak ada dosa secara fisik yang ditampak, sholat rajin, puasa rajin, berbuat baik, tidak ada, tapi hatinya ngedumel, hatinya gelisah, hatinya iri dengki, hatinya ada ujub. Itu merupakan dosa-dosa yang tidak muncul ke permukaan. Dan itu dihasilkan oleh sebuah perkembangan rasa, karsa, cipta, karya. Mudahnya begini perbedaan antara ini. Saya sengaja dipisahkan 3 blok ini karena rasa, karsa, cipta itu tidak terlihat. Bahkan mungkin malaikat pencatat amal kita yang kiri kanan itu luput dari melihat ini semua. Itu terbukti ketika ada hadis tentang 7 lapis langit beserta 7 malaikat penjaganya. Jadi ketika amal-amal seseorang naik, dibawa oleh malaikat pencatat kiri kanan, ini sholatnya bagus, zakatnya bagus, jihadnya bagus, tapi selalu ada yang menjegalnya. Misalkan di langit ke-1 ada dosa apa ya. Jadi mulai dari ujub. Jadi kalau orang itu bercampur melakukan sesuatu karena ingin populer, kena itu. Jadi amalan yang lain terhambat, tidak naik. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Dan yang mengerikan lagi dalam hadis itu, ya, hadis yang membuat seorang Mu'adz bin Jabal menangis gitu. Sampai dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana aku? Engkau kan Nabi Rasulullah, sedangkan aku hanya Mu'adz gitu. Gimana aku bisa selamat gitu? Karena susahnya mempersembahkan sesuatu yang ikhlas. Sampai ada seorang yang amalannya menembus 7 lapis langit pun, sampai ke depan Allah Ta'ala, Allah masih bilang, itu lolos dari semua jagaan malaikat, tapi Allah bilang,
Tidak. Campakkan amalan ini ke muka pelakunya karena dia melakukan itu bukan untukku. Jadi ketidakikhlasan Allah tahu. Nah, apa gambaran rasa karsa cipta karya itu? Mudahnya begini. Kalau seseorang, yang paling gampang itu jatuh cinta gitu ya, punya rasa kepada seseorang, itu ada timbul kan, ada rasa. Karsa itu tindak lanjut. Kalau seseorang punya rasa lalu ditindak lanjuti, itu jadi karsa. Saya kan orang itu keren nih, cakep gitu ya misalkan. Kalau rasa itu ditindaklanjuti, dia akan mulai berubah menjadi keinginan, ada karsa. Saya ingin kontak sama dia gitu, pengen kenalan. Nah, kalau karsa itu hanya selesai di situ, sudah. Masalahnya ini orangnya sudah punya istri misalkan ya, atau ya apapun, sebenarnya itu tidak boleh. Jadi kita tahu sebenarnya hati nurani itu bisa membaca rasa-rasa yang tidak pas dan seharusnya tidak boleh ada. Dia bisa mendeteksi. Nah, ini semua terjadi pergulatannya di dalam diri kita. Ketika kita punya rasa timbul, ditindaklanjuti, dia berubah menjadi karsa, ada keinginan. Keinginan itu kemudian ditindaklanjuti, dia berubah menjadi cipta, karena dia mulai memikirkan sesuatu, merancang gimana caranya ya bisa kontak sama dia. Dan kalau cipta itu ditindaklanjuti lagi, maka dia jatuh dalam sebuah kekaryaan, bentuk fisik. Nah sahabat-sahabat, setiap kali timbul rasa yang tidak sesuai, yang Allah tidak suka, kita kesal sama seseorang, kesal sama suami, kesal sama apapun, yang dendam, kesumat, ujub, ria, sum'ah, banyak itu ya. Di Ihya Ulumuddin itu membahas tentang syariat-syariat batin. Banyak sekali. Setiap lapisan ada rasa tidak bagus, satu tuh lapisan mengerak. Kemudian ada keinginan tidak bagus, mengerak lagi, mengerak. Itu yang kemudian membuat hati membatu. Kadang tidak sadar terjadinya hari ke hari menjadi minggu, menjadi bulan. Tahu-tahu kok sholat saya garing ya gitu. Kok saya jadi males ya beribadah. Kok saya, nah itu. Kemudian gejala-gejalanya timbul. Kemudian dalam tahap lanjut, orang mudah sekali tergelincir kepada sebuah perbuatan, udah masuk ke sifat kekaryaan yang tidak Allah ridhoi. Maka seorang Rasulullah Muhammad SAW sekalipun dalam sehari minimal 100 kali istighfar. Kadang-kadang ada gelap-gelap hati gitu, rasa yang tidak pas, terus istighfar. Jadi kuncinya memang kepada istighfar. Makanya istighfar itu bisa membuka rezeki. Karena rezeki lahir batin, ketika petunjuk itu turun, maka hidup menjadi lebih berkah. Alam pun terbuka dengan sendirinya. Jadi kenapa hati kita bisa membatu? Karena kita kurang terampil dalam mengendalikan cipta, karsa, dan ujung-ujungnya rasa. Dalam bersuluk, kita bahkan dilatih untuk mengidentifikasi rasa, karena itu dimulai dari rasa yang tidak benar, rasa yang tidak pas, yang Allah tidak kehendaki. Harus banyak-banyak istighfar. Kalau itu tidak kita istighfari, jangan salahkan Allah ketika kita merasa hidup kok tidak bahagia, hidup kok penuh dengan penderitaan. Jangan salah ya, orang yang hatinya mutmainnah belum tentu secara fisik tampaknya kehidupannya mudah. Kebahagiaan itu tidak paralel dengan kelapangan dalam kehidupan. Karena bisa jadi seperti Ibrahim alaihissalam, dia diliputi oleh api, orang melihat, wow, dia di dalam lautan api. Tapi kata Allah, wahai api, dinginlah. Gitu. Kita tahu dalam sejarah sahabat-sahabat Rasulullah juga tidak mudah perjuangannya. Apalagi zaman-zaman sahabat Nabi Isa, ada yang harus disisir rambutnya, kulitnya ya, sampai ngelotok semuanya. Kan itu, suatu hari seorang sahabat Rasulullah mengeluhkan tentang kehidupannya. Ya Rasulullah, aduh hidup saya kok susah banget. Dan di situ Rasulullah agak gusar gitu ya, kesel dengan cengengnya dia. Dan berkata, engkau tahu zaman dulu itu ada orang ditarik di lengannya, kedua kakinya ditarik oleh 4 kuda dari 4 arah yang berlawanan sampai putus, terberai-berai. Itu
cerai-berai ususnya, mereka tidak mengeluh sedikit pun. Ada yang dimasukkan ke dalam tong besar, tongnya berisi paku, ya, kemudian dia dijatuhkan, digulingkan dari puncak bukit, sudah sampai ke bawah, sudah tak berbentuk lagi mukanya. Tapi mereka tidak mundur sedikit pun dari apa yang harus mereka lalui. Kita apa coba kalau dibandingkan dengan permasalahan real orang-orang yang memang ujiannya lebih besar? Pantaskah kita berkeluh kesah? Nah, kembali lagi, kenapa hati bisa membatu? Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak rasa yang dia tidak suka, dan itu menyelubungi hati kita. Maka kuncinya istighfar, astagfirullahaladzim. Begitu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.